Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanubaiza Afkarina ingin memaparkan tentang sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Ditemukan banyak pendapat dari para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum. Abdul Khair membagi periodisasi pertumbuhan dan perkembangan linguistik umum menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Yunani, yang kedua zaman Romawi, yang ketiga zaman pertengahan, dan yang keempat zaman Renaissance. Baik, yang pertama yaitu zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi sampai abad ke-2 setelah Masehi. Masalah kebahasaan yang muncul pada waktu itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Yang kedua, pertentangan antara analogi dan anomali. Di masa itu, para linguis mempersoalkan apakah bahasa itu bersifat alamis atau bersifat konvensi. Bersifat fisis atau alami, maksudnya bahasa memiliki hubungan asal-usul atau sumber yang abadi dan tidak dapat ditukar oleh manusia. Dengan kata lain, antara lambang dan acuan memiliki hubungan yang pasti. Sementara sifat nomos, maksudnya bahasa itu tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Hubungan keduanya hanya bersifat konvensional saja. Kemudian yang kedua yaitu zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Orang-orang Romawi banyak mendapat pengalaman dari kemajuan Yunani sebelumnya. Tokoh-tokoh terkenal pada zaman Romawi antara lain adalah Varro, yaitu 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karya De Lingua Latina dan dengan karyanya yaitu De Lingua Latina. Dan yang kedua yaitu Pristia dengan karyanya Institutions Grammaticus. Kemudian yang ketiga, zaman pertengahan. Zaman pertengahan yang menjadi ciri utama zaman pertengahan adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencuatnya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai. Petrus Hispanus tercatat sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang bahasa pada masa pertengahan. Seiring dengan prestasinya menulis buku yang diberi judul Sumulae Lagi Charles yang membicarakan perihal sebagai berikut. Petrus Hispanus tercatat sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang bahasa pada masa pertengahan. Seiring dengan prestasinya menulis buku yang diberi judul Sumulae Lagi Charles yang memberikan hal sebagai berikut. Pertama, Petrus Hispanus memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa. Yang kedua, membedakan antara pengertian pada bentuk akar dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Kemudian yang ketiga, ia membedakan nomen kepada dua macam, nomen substantivium dan nomen adjectivum. Kemudian yang keempat, ia membedakan partes orationes kepada stegoremetik dan sintategorematik. Yang terakhir yaitu zaman Renaissance. Secara etimologi, Renaissance berarti lahir kembali, yaitu masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, Yunani dan Romawi. Baik mengenai keseniannya, filsafat dan sastra yang lahir pada abad 16 dan 17. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa masa Renaissance dianggap sebagai
zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Bahasa Ibrani semakin mendapat perhatian di kalangan para linguis di masa Renaissance seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di antara tokoh yang menggeluti bahasa Ibrani adalah Reonsilin. Kemudian yang kelima, yang barusan bukan yang terakhir, ini yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu zaman modern. Setelah masa Renaissance berlalu, muncul babak baru dalam perjalanan sejarah perkembangan linguistik, yaitu munculnya tokoh linguis berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguis modern berdasarkan pandangan-pandangannya yang dimuat di dalam karyanya yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Beberapa pandangan modern dimaksud adalah telaah sinkronik dan diakronik. Sinkronik artinya mempelajari suatu bahasa hanya pada suatu kurun waktu tertentu. Sementara diakronik artinya mempelajari bahasa sepanjang masa. Perbedaan langue dan parole. Langue adalah bahasa tertentu yang sudah membentuk kelompok atau nasional seperti bahasa Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Sementara parole berarti bahasa sebagai perbuatan berbicara oleh seorang individu pada waktu tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pertumbuhan dan perkembangan linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang kemudian dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan para ahli sejarawan untuk menentukan orang yang pertama menemukan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menemukan ilmu nahwu. Ada orang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab ada yang meletakkan dasar-dasar gramatikanya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat bahwa orang pertama yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Periodisasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu nahwu dibagi menjadi 4. Yang pertamanya itu periode pembentukan. Menurut Khair, bahwa pertumbuhan linguistik Arab dimulai sejak masa Renaissance. Studi bahasa Arab mencapai puncaknya pada abad ke-8 dengan terbitnya kamus bahasa Arab yang berjudul Kitab Al-Ain. Pada masa ini terfokus kepada pemakaian kias sebagai sumber dalam membentuk qawaid nahwu, khususnya masalah akhir pada i'rab dalam kalimat. Periode pertumbuhan dan perkembangan periode ini dimulai sejak akhir masa Khalil bin Ahmad sampai masa-masa awal Al-Mazani dan Al-Sikit. Dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan karena beriringan dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap qawaid bahasa Arab dan lahirnya sebagai karya tentang qawaid nahwu. Periode kejayaan disebut periode kejayaan karena perhatian dan keseriusan para linguis Arab untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan nahwu demikian pesatnya kajian nahwu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu-ilmu lain seperti filsafat, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain. Periode reformasi dan reformulasi. Yang dimaksud dengan reformasi atau reformulasi di sini adalah munculnya pemikiran dan upaya dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi nahwu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipelajari. Sebetulnya, reformasi materi nahwu telah muncul pada abad ke-6 Hijriah yang dipelopori oleh Ibnu Mada.
dengan kitabnya Ar-Radd ala An-Nuhat. Namun, pemikiran ini tenggelam ditelan masa dan baru menampakkan diri kembali sekitar akhir abad ke-13 Hijriah atau awal abad 19 Masehi. Kemudian yaitu definisi bahasa. Bahasa dalam perbendaharaan kosakata bahasa Arab disebut lughah. Sedangkan dalam bahasa Latinnya disebut lingua. Dalam bahasa Arab, kata lughah merupakan bentuk masdar. Demikian bahasa secara etimologi. Secara etimologi, pengertian bahasa banyak dikemukakan para ahli. Di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Jinni, yaitu lambang-lambang atau bunyi-bunyi yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan maksudnya. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat atau bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri bersama anggota masyarakat lainnya. Seperti itu definisi bahasa. Kemudian yaitu karakteristik bahasa. Bahasa pada umumnya memiliki hakikat yang sekaligus menjadi karakteristik bahasa. Menurut Abdul Khair, karakteristik bahasa adalah yang pertama yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Abdul Khair mengatakan bahasa adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan dalam bahasa Arab misalnya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki bahasa lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Arab dikenal istilah yang tidak ditemukan dalam bahasa-bahasa lain. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa itu universal. Di samping adanya karakteristik pada setiap bahasa yang sekaligus membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya, juga ditemukan persamaan yang terdapat pada semua bahasa. Kesamaan antar bahasa inilah yang membidani lahirnya sebuah konsep tentang bahasa, bahwa bahasa itu adalah universal. Kemudian yang keempat, bahasa itu arbitrer. Arbitrer artinya sewenang-wenang secara terminologi kesewenang-wenangan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan antara lambang dengan yang dilambangnya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangnya tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengkonsumsi makna tertentu. Sebagai contoh, kata kitabun digunakan untuk menyatakan setumpuk lembaran kertas bercetak dan berjilid. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bahasa itu bersifat produktif. Sesuai dengan makna produktif yang berarti bersifat mampu menghasilkan titik bahasa dengan sejumlah unsur yang terbatas bisa digunakan untuk membentuk berbagai ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa Arab misalnya, walaupun mufradatnya diakui sangat banyak tetapi jumlahnya pasti terbatas. Dan jumlah yang terbatas ini kemudian digunakan untuk membentuk berbagai ujaran atau kalimat yang hampir tidak terbatas. Kemudian yang keenam, bahasa itu dinamis atau berubah. Dinamis sebagai atau antonim dari kata statis, artinya cepat, bergerak atau berubah titik dalam hubungannya dengan bahasa Abdul Khair. Abdul Khair mengatakan bahwasanya bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kemudian yang ketujuh yaitu bahasa itu beragam. Bahasa itu beragam sekali. Menurut Harimurti Kridalaksa, bahasa-bahasa utama di dunia terdiri dari 167 bahasa di Indonesia. Di Indonesia saja
Di Indonesia saja terdapat 16 rumpun bahasa, di mana antara yang satu berbeda dengan yang lain. Konkretnya, sebuah bahasa saja bisa beragam sesuai dengan latar belakang sosial dan kebiasaannya pemakaiannya. Kemudian yang kedelapan, yaitu yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertian hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksi bahasa, sementara hewan tidak bisa. Sementara hewan tidak bisa berbahasa seperti manusia, dan sebagian di antaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia. Kemudian yang kedelapan, yaitu bahasa itu manusiawi. Bahasa itu manusiawi dalam pengertiannya hanya manusialah yang dapat berbahasa dan mampu memproduksikan bahasa. Sementara hewan tidak bisa berbahasa seperti manusia, dan sebagian diantaranya hanya bisa menirukan bahasa manusia. Di titik dikatakan bisa berbahasa karena bahasa manusialah yang memiliki sistem bunyi dan makna, sementara bahasa binatang lainnya tidak memiliki kedua ciri-cirinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa, bagaimana bahasa itu muncul. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Bahasa membuat manusia menjadi makhluk yang bermasyarakat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide-ide, keinginan dan perasaan dari pembicara kepada lawan bicara. Terdapat kurang lebih 5.445 bahasa alamiah di seluruh dunia. Bahasa-bahasa ini dipergunakan sebagai isyarat komunikasi antara anggota masyarakat pemakaiannya. Bahasa yang kita kenal sekarang ini merupakan produk masyarakat masa lampau yang dipelihara, dikembangkan, serta diwariskan secara turun-temurun. Bahasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakat dan budaya penuturnya. Asal mula bahasa tidak dapat ditentukan secara pasti karena bahasa tidak diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang. Siapa yang menciptakan bahasa itu tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu dengan pasti dan tidak dapat ditelusuri kejelasannya. Membahas tentang asal-usul bahasa, alih-alih menyimpulkan kapan bahasa pertama kali digunakan oleh manusia, para ahli bahasa justru sepakat bahwa tidak seorang pun mengetahui secara pasti kapan bahasa awal mula ada, di mana, bagaimana, siapa yang membuat dan siapa yang mengawalinya. Ungkapan yang lazim mengatakan bahwa sejarah bahasa dimulai sejak awal keberadaan manusia. Ada sedikit informasi dari para peneliti yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali lebih 3000 sebelum Masehi. Ada sedikit informasi dari peneliti yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali 3000 sebelum Masehi. Ini pun dianggap kesimpulan yang spekulatif dan tanpa bukti yang kuat. Dr. Jacob mengemukakan bahwa bahasa berkembang dari sistem tertutup menuju sistem terbuka dari 2 juta tahun yang lalu. Tetapi baru dianggap sebagai protolingual antara 100.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Perkembangan pesat terjadi ketika zaman pertanian mulai berkembang di bumi. Dari jangka waktu tersebut hingga sekarang, teori asal-usul bahasa dikelompokkan menjadi 2 fase. Yang pertama yaitu fase berkembang sebelum abad ke-18, yang disebut fase kedewasaan. Fase ini dipengaruhi oleh kebudayaan primitif, dan manusia lebih banyak meyakini keterlibatan Tuhan, dewa, nabi, dan sejenisnya dalam perkembangan bahasa. Dengan dasar kepercayaan seperti itu, maka asal-usul bahasa selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat gaib dan terkadang tidak masuk akal menurut pola pikir manusia.
modern. Fase kedua adalah fase organis yang dimulai pada akhir abad ke-18. Teori asal-usul bahasa yang muncul pada fase ini didasarkan pada pola berpikir logis dengan mendasarkan diri pada pengamatan. Pada fase organis ini muncul beberapa teori asal-usul bahasa. Yang pertama yaitu teori asal-usul bahasa menurut sarjana Barat dan Arab. Yang pertama, asal-usul bahasa menurut sarjana Barat. Mario Pei mengungkapkan bahwa satu hal yang disepakati oleh sarjana linguistik yaitu masalah asal-usul bahasa manusia masih belum terpecahkan. Ada beberapa teori yang bisa diterima oleh sarjana linguistik pada masa sekarang ini, tapi teori tersebut hingga sekarang belum bisa dibuktikan dan memang agaknya tidak mungkin dibuktikan. Berikut ini sejumlah teori tentang asal-usul bahasa sarjana Barat. Yang pertama yaitu teori tekanan sosial. Teori ini bertolak dari anggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan yang saling memahami. Apabila mereka ingin menyatakan objek, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Mereka akan berusaha untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman baru dengan bunyi tertentu pula. Kemudian yang kedua, teori onomatopetik atau ekoik. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek itu. Objek-objek yang dimaksud adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Dengan cara ini terciptalah kata-kata dalam bahasa. Teori ini disebut juga sebagai bow-bow. Kemudian yaitu teori interjeksi. Teori ini bertolak dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan-perasaan terdalam dan karena sakit yang dialami manusia. Teori ini dijuluki dengan teori poh-poh. Kemudian yang D, teori natifisik, kemudian teori Yoiheyo, kemudian teori isyarat. Teori isyarat ini beranggapan bahwa setiap perasaan manusia mempunyai bentuk ekspresi yang khusus yang merupakan hubungan tertentu antara saraf reseptor dan saraf efektor. Kemudian teori permainan vokal. Menurut teori ini, bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tidak berkeputusan, yang tidak mengungkapkan apapun sama sekali, sama seperti suara senandung orang tua untuk membuat dan menyenangkan seorang bayi. Asal-usul menurut sarjana. Masalah asal-usul bahasa di Arab juga menjadi fokus kajian para pemikir seperti filosof, ulama mutakallim dan ulama besar sejak dulu. Jika diringkas menjadi sebuah teori, pandangan mereka tentang asal-usul bahasa terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori at-taufiq wal ilham. Menurut teori ini, bahasa manusia merupakan ilham dari Allah. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan bahasanya. Dengan demikian, manusia dalam hal ini bersifat tahu, yakni menyerahkan masalah ini kepada Allah. Kemudian yaitu teori tawaddu wal istilah. Menurut teori ini, bahasa itu diciptakan oleh manusia atau terjadi karena kesepakatan manusia. Kemudian setelah itu mereka baru bisa mengungkapkan ini dan itu dengan kosakata yang disepakati mereka. Kemudian teori jamu bain at-taufiq wal istilah. Di antara kedua teori yang saling berhadapan di atas, terdapat teori yang menggabungkan antara taufik wal ilham dan atau tawadu istilah. Ulama yang menggabungkan keduanya adalah Ibnu Jinni, Abu Ali Al-Farisi, dan Abu Hasan Ar-Rumani. Teori yang terakhir yaitu teori at-taqlid wal Kemudian yang terakhir yaitu teori at-taqlid wal muhakkat. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap bunyi-bunyi atau suara-suara alamnya seperti suara hewan, bunyi pepohonan, suara halilintar, dan sebagainya.
Nah, di antara para ulama yang mendukung teori ini adalah Ibnu Jinni. Kemudian saya akan memaparkan penjelasan tentang bagaimana bahasa Arab Fushah dan Amiyah. Bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam karena sumber ajaran agama Islam pun yaitu Al-Quran dan hadis yang menggunakan bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan, pelajarilah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa jenis, yaitu bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Keduanya memiliki perbedaan dalam pelafatan atau pengucapan. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran atau bisa disebut dengan bahasa formal atau resmi. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa Quraisy yang digunakan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ketika zaman Rasul, Quraisy dikenal dan dianggap paling fasih dalam bahasa Arabnya sampai diduduki dengan pusat masyarakat Arabi. Biasanya untuk bahasa Arab Fushah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat normal, yang bersifat formal seperti seminar, pidato, media-media televisi, radio dan lain sebagainya. Dan biasanya bahasa Arab Fushah adalah bahasa Arab yang digunakan komunikasi seseorang dengan bangsa-bangsa non-Arab. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa Arab yang mengandung kaidah-kaidah ilmu nahwu, shoraf dan balaghah. Bahasa Arab Fushah juga menjadi bahasa persatu dan bahasa yang dapat menyelesaikan perselisihan antara bangsa-bangsa Arab karena bahasa ini mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab. Bahkan siapapun yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Fushah, maka mereka akan saling memahami maksud yang disampaikan walaupun orang-orang tersebut berasal dari latar belakang negara yang berbeda. Dengan bahasa Arab ini, orang-orang dapat memahami dan berkomunikasi dengan lancar apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab Fushah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, shoraf dan balaghah. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang sering digunakan di aktivitas sehari-hari. Maka dari itu bahasa Arab Amiyah disebut juga sebagai bahasa Arab non formal, tidak resmi atau bahasa Arab gaul. Seperti itu. Kemudian bahasa ini muncul karena adanya fenomena penyimpangan bahasa yang sering dilakukan di tempat-tempat lokal di luar Jazirah Arab. Bahasa Arab Amiyah juga muncul karena ketika aktivitas ekonomi di pusat-pusat terutama sejak abad ke-5, kerap masyarakat non-Arab pun menggunakan bahasa Arab yang tidak formal. Contoh beberapa ungkapan bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah yang digunakan di negara Saudi Arabia dan Mesir untuk bertanya, siapa namamu? Maka dalam bahasa Arab Fushah digunakan ungkapan masmuk, seperti itu. Masmuk, siapa namamu? Itu bahasa Arab yang Fushah. Adapun dalam bahasa Arab Amiyah Mesir digunakan dalam ismke, seperti itu ya. Ismke, seperti itu. Sedangkan di Saudi Arabia digunakan ungkapan ish ismak, seperti itu ya. Contoh lainnya untuk bertanya di mana Anda tinggal, maka dalam bahasa Arab Fushah digunakan kalau bahasa Arab Fushah di mana Anda tinggal, aina taskun, itu bahasa Arab yang Fushah. Kemudian dalam bahasa Arab Amiyah Mesir digunakan ungkapan sakin fin, seperti itu. Sedangkan di Saudi Arabia digunakan win sakin, seperti itu. Beda sekali ya. Perbedaan mendasar antara Fushah dan Amiyah terdapat pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Bahasa Arab Fushah sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan shoraf, sedangkan bahasa Arab Amiyah tidak memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab Fushah dan Amiyah digunakan dalam forum yang berbeda pula. Demikian pemaparan materi hari ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.